Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Saya berharap pada pagi hari ini ada kekuatan baru, ada semangat baru yang terus kita bangun untuk kita mendekat kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap kesempatan yang indah yang masih Engkau beri bagi setiap kami umat-Mu untuk mendekat di hadapan-Mu. Sekalipun dalam segala keterbatasan kami ada di rumah kami masing-masing, namun biar kiranya curahan Roh-Mu pada pagi hari ini Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu yang mendekat di hadapan-Mu. Sungguh kami hanya mengandalkan akan kekuatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Seluruh ibadah ini ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Kita akan memujikan bersama-sama oleh kekuatan Roh-Mu. Kita mau naikkan bersama-sama. Haleluya. Dari yang ku harap
Roh Tuhan dicurahkan bagi kita semuanya pada pagi hari ini, yang akan memberkati, berikan kita kekuatan dan semangat baru dalam kita beserta dengan Tuhan. Mari kita senantiasa ada di dalam tuntunan ilahi. Buka hati saudara untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kembali untuk kita beribadah bersama dengan Tuhan. Dan belajarkan firman-Nya, mari tundukkan kepala kita bersama-sama dalam doa. Kepadamu kami datang Bapa di pagi hari ini. Yang belajarkan firman-Mu, berikan kami hati yang mau belajar, hati yang mau taat. Jadikan kami tanah yang subur, yang layak untuk ditanami benih firman Tuhan. Yang butuh harapan Tuhan ada bersama dengan kami. Atas setiap kami yang mendengar juga kepada hamba-Mu di pagi hari ini, yang urapan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah memasuki suasana new normal bagi Indonesia. Tentu tetaplah berhati-hati, jaga kesehatan, jaga diri dengan baik. Dan mintalah pengurapan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita selalu minta perlindungannya atas kebaikan dan kemurahannya. Dan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Diambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-7. Dimulai ayat yang ke-54 kita akan sama-sama melihatnya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berbahagia di pagi hari ini. Peristiwa yang luar biasa setelah Pentakosta, bagaimana dahsyatnya karya Tuhan. Sebuah momentum pergerakan karya Tuhan semakin nyata di dunia melalui para murid, para pengikutnya. Dimulai peristiwa dari seorang Stefanus yang dia mati dirajam batu. Kita ingin tahu siapa sebenarnya Stefanus. Stefanus sebenarnya orang biasa-biasa saja. Tapi Alkitab memberikan catatan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-5, 8, yang 10 dikatakan. Stefanus itu orang yang baik, penuh dengan roh, dan diberikan hikmat Tuhan yang begitu luar biasa. Dia orang yang peduli kepada sesamanya. Karena dia seorang, kalau sekarang dikatakan pengurus gereja, diaken. Ya. Dia pelayan meja, melayani orang-orang secara sosial, umat-umat yang membutuhkan pertolongan. Stefanus seorang pemimpin di antara 7 diaken. Kalau dikatakan mungkin sekarang majelislah, penguruslah. Tapi Alkitab mencatat Stefanus adalah orang yang baik. Mungkin sesuai dengan namanya. Stefanus diambil kata Stefanos, mahkota. Saya meyakini sesuai dengan firman Tuhan, dia menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Sekali lagi tema yang saya ingin ajak bicarakan dengan Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini adalah Tuhan yang tidak terbatasi. Siapa Stefanus? Kenapa mereka marah kepada Stefanus pada waktu ada di pengadilan agama? Karena Stefanus telah
mengungkapkan peristiwa tentang Yesus yang dimulai sejak masa perjanjian lama. Dari mulai Abraham sampai akhirnya kepada Salomo, semua diungkapkan sampai kepada Yesus Kristus yang telah mati. Di pengadilan agama itulah terjadi pengungkapan imannya, iman yang percaya dalam Yesus Kristus. Dan itu menjadikan mereka semua geram dan marah. Yang pertama saya ingin mengajak kita berbicara ada dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita berpikir Tuhan yang tidak dibatasi oleh jabatan. Stefanus ada di pengadilan agama. Dan tentunya dia berdiri sendiri tanpa pembela apapun juga. Yang dihadapi adalah pejabat keagamaan di masa itu, ahli Taurat, para imam. Stefanus bukan orang yang terkenal sejak awal. Stefanus bukan orang yang terkenal seperti Petrus di masa-masa awal bersama dengan Yesus. Stefanus muncul di Kisah Para Rasul karena kebutuhan pelayan, jumlah jemaat yang semakin banyak, karena semakin luasnya pelayanan. Tercatat jemaat sudah sampai 5.000 orang laki-laki di masa-masa itu. Stefanus hanya sebagian, satu orang di antara para jemaat yang ada. Tetapi saat dia diurapi Roh Kudus berkarya, dia sangat luar biasa. Orang yang baik tadi saya katakan, orang yang diurapi Roh Kudus, orang yang diberi kuasa Tuhan, menyatakan firman dan kuasa mujizatnya, bahkan diberi hikmat. Terbukti dia berani mengungkapkan siapa Yesus sebenarnya. Bagaimana sejarah membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi yang ditunggu-tunggu, Sang Mesias yang dinantikan. Waktu dia ungkapkan semuanya itu, terlihatlah hanya seorang Stefanus mengatasi semua orang yang begitu luar biasa. Maka saat seseorang diurapi Tuhan secara khusus, dia menunjukkan Tuhan yang dimiliki, Tuhan yang tak terbatasi oleh jabatan, oleh pangkat, oleh kemampuan apapun. Stefanus bisa menjelaskan begitu luar biasa. Dan itu adalah kebenaran. Adanya pertanyaannya, kenapa bukan murid Yesus di awal mula yang menghadapinya, tapi seorang Stefanus? Saya melihat bagaimana Tuhan berkarya pada diri Stefanus. Dia bukan siapa-siapa kalau dipandang. Artinya dia bukan di antara 12 murid yang kita mungkin sudah kenal atau kita sudah tahu dari perjalanannya bersama dengan Yesus. Tapi seakan dia orang yang baru saja di masa-masa perkembangan kekristenan, muncullah seorang bernama Stefanus. Tidak ada jabatan, tidak ada kuasa apapun juga. Memang benar, kemungkinan dia kepala diaken, mungkin kepala majelis, ketua majelis, atau ketua pengurus gereja. Tapi sungguh lihatlah, dia berani dengan luar biasa memberitakan kepada orang Yahudi, bangsa Yahudi, di mahkamah agama, para imam, para ahli Taurat, siapa Yesus sebenarnya. Saya melihat bahwa ini awal mula penginjilan universal yang terbuka. Betul-betul penginjilan yang terbuka. Semua orang boleh mendengarnya. Mereka memang betul memfitnah Stefanus. Tetapi lihat peristiwa ini. Justru nama Tuhan dipermuliakan. Injil diberitakan. Sekali lagi, Tuhan, kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh jabatan. Maka jangan pernah kita, tanda kutip, gila jabatan. Jangan pernah kita mengejar sebuah pangkat kedudukan. Tuhan kita, Tuhan yang tidak dibatasi oleh jabatan dan kedudukan. Stefanus telah membuktikan betapa karyanya luar biasa. Dan yang kedua, Tuhan kita, Tuhan yang tidak dibatasi oleh sesuatu buatan manusia. Apa yang dimaksudkan? Tuhan kita itu berkarya begitu luar biasa.
tidak berdasarkan bagaimana manusia itu membuat apapun yang itu bisa di tempat di mana Tuhan berkarya. Kalau buatan manusia itu yang diandalkan menjadi alat bagaimana Tuhan berkarya, tentu karya Tuhan dibatasi oleh perbuatan tangan manusia. Pagi hari ini Bapak Ibu saudara terkasih, lihatlah, saya akan bukakan bagi kita dalam Kisah Para Rasul, masih Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-47. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Dikutip dari Yesaya. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, pada waktu di pengadilan agama, Stefanus diadili. Dia juga mengutip kalimat itu. Kalian menyombongkan dengan sinagog. Kalian menyombongkan tentang rumah ibadah yang luar biasa. Semua harus terkonsentrasi kepada rumah ibadah. Tapi Stefanus mengungkapkan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh buatan manusia. Maka dia sebutkan, Salomo pun yang bisa membangun rumah Allah yang megah, Tuhan tidak tinggal di situ. Dikatakan langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuannya. Seberapa besar kita bisa membangunnya. Tetapi pada pagi hari ini Bapak Ibu saudara terkasih, Alkitab mengatakan, bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bukankah tubuh saudara dan saya ini adalah bait Allah, di mana Allah tinggal dalam diri kita yang bukan buatan manusia. Kita ada karena Tuhan menciptakan kita. Bukan dibentuk, diproses dari tangan kaki oleh orang yang mengerjakannya. Tapi Tuhan berkarya. Alkitab mengatakan engkau telah dibentuk dari dalam kandungan ibumu. Artinya Tuhan membentuk, menciptakan. Dan Tuhan berkenan tinggal. Di masa Covid sekian bulan ini, kita bisa melihat hampir di seluruh dunia, gereja sebuah bangunan yang dibuat manusia tidak terfungsikan sebagai rumah tempat ibadah. Apa yang dikatakan Stefanus terbukti di masa sekarang. Apa yang dikatakan Stefanus itu menjadi kenyataan di masa sekarang. Tuhan tidak ingin bahwa buatan manusia itu dipuja, diagungkan. Oh gerejaku, oh tempat ibadahku. Tapi biarlah setiap orang saat menghampiri Tuhan, dimanapun berada, termasuk dalam gereja, Tuhan bukan tinggal dalam gerejanya, tapi Tuhan tinggal di hati saudara dan hati saya. Karena kita ini ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan lebih dalam lagi. Benarkah Tuhan mau tinggal dalam hati kita? Saya sangat meyakini iya. Lihatlah Stefanus pada saat dia menjelang ajalnya, dia masih berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Kenapa? Karena Stefanus yakin sekali kasihnya kepada mereka, maka dia memberanikan diri untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dia juga berani berkata, rumah apa yang kamu akan banggakan? 3 hari akan dirobohkan. Ya, kata itu dikutip kembali oleh mereka-mereka yang tidak suka pada Stefanus. Dia berkata di Mahkamah Agama, orang ini
setelah menghina rumah Allah, dia berkata akan diruntuhkan pada waktu 3 hari. Dia mengutip hal itu dan akan dibangunkan kembali setelah hari yang ketiga. Mereka tidak memahami. Sebenarnya sama Yesus ingin berkata juga, rumah, bangunan, buatan manusia itu hanya sesaat sementara. Dan Tuhan tidak tinggal di sana. Tuhan tinggal di hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah kalau hari-hari ini kita mengerti. Situasi COVID kita tidak bisa beribadah. Sebenarnya tidak ada masalah. Maksudnya tidak bisa beribadah bersama-sama. Itu bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana hati kita bersama dengan Tuhan. Saudara bisa beribadah kepada Tuhan secara pribadi, dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Maka pada pagi hari ini, mari 2 hal yang perlu kita renungkan. Tuhan kita tidak dibatasi oleh jabatan, kedudukan, pangkat apapun juga. Setiap kita boleh beribadah bersaksi melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita juga diperbolehkan mengenal Tuhan kita. Tuhan yang tidak dibatasi oleh buatan tangan manusia. Mestinya setiap kita menyadari, sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, membangun intimasi kita dengan Tuhan setiap waktu. Maka di saat saudara seperti pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, jadikan itu sesuatu yang membangun hubungan saudara. Diri kita, bait Allah, bait Tuhan. Beri kesempatan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kita. Tidak dibatasi oleh buatan tangan manusia. Maka Bapak Ibu di pagi hari ini beri kesempatan Roh Kudus berkarya. Kalau Bapak Ibu setelah ini membaca selanjutnya Kisah Para Rasul, penganiayaan atas orang percaya semakin dahsyat. Penganiayaan bagi orang-orang Kristen semakin dahsyat luar biasa. Tapi Injil semakin tersebar begitu luas di mana-mana. Sebuah momentum yang penting diawali dari seorang Stefanus yang berani memberitakan Injil walaupun maut menghadangnya. Seorang martir pertama memberitakan Injil. Tetapi Alkitab mencatat begitu luar biasa. Stefanus berkata, langit telah terbuka. Ada Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya, Stefanus berkenan di hadapan Tuhan. Maka berkata, terimalah rohku. Pagi ini Bapak Ibu, jangan membiasakan kita membatasi kuasa Tuhan. Tuhan kita tidak terbatasi oleh apapun. Maka biarkan diri kita jadi pribadi. Bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan istimewa. Dan juga bukan karena sesuatu ciptaan manusia sehingga Tuhan itu berkenan di sana, bukan. Tapi saudara dan saya ciptaan Tuhan yang mungkin juga tanpa jabatan. Tuhan masih bisa berkarya. Roh Kudus berkarya atas Bapak Ibu saudara sekalian, berkarya atas saya juga. Mari renungkan sungguh-sungguh. Sebagai penutup terakhir saya ingin menyampaikan, kalau Tuhan kita tidak dibatasi oleh jabatan, tidak dibatasi juga oleh tempat buatan manusia, artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terapapun. Kuasanya tidak terbatasi oleh apapun. Mungkin kita sering berkata, tak terbatas kuasamu Tuhan, itu sebuah kebenaran. Mari gunakan kuasa Tuhan yang tak terbatas ini dalam kehidupan kita. Dan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini. Kalau ada Bapak Ibu yang merasa sekarang terbatas akan sesuatu, hadirkan Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas. Mari tundukkan kepala kita bersama-sama. Amin. Bapa di surga, kami menyadari banyak keterbatasan dalam kehidupan kami. Baik kami merasa kami mungkin tidak punya jabatan, tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi kami melihat Tuhan berkarya tanpa dibatasi oleh apapun. Dan berkarya kepada seorang pribadi Stefanus yang Tuhan urapi secara luar biasa. Tuhan beri hikmat secara luar biasa yang tidak dibatasi oleh jabatan mereka-mereka semua yang lain.
tidak ditaklukkan oleh mereka-mereka yang seakan punya kemampuan yang hebat. Stefanus justru menyatakan hikmat Tuhan sehingga mereka tidak bisa menjawab apapun dari pernyataan Stefanus. Stefanus juga berani mengungkapkan bahwa Tuhan yang dimiliki adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh tempat hasil karya manusia. Bukankah kami semua menyadari langit adalah tahtamu dan bumi adalah tumpuan kakimu? Betapa besar dan tingginya kehadiranmu yang luar biasa. Tetapi Engkau Tuhan justru yang hadir atas diri manusia adalah ciptaanmu. Ya mari Tuhan, ini kami setiap umat-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Engkau Tuhan yang bertahta di atas hati orang-orang percaya. Tubuh inilah bait Roh-Mu. Maka beri kami pemahaman betapa Engkau indah dalam kehidupan kami. Masih di suasana dampak dari COVID-19 ini, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Namun biarlah tidak mengurangi setiap kami, tanpa tidak membatasi kami untuk kami beribadah. Tuhan hadir, tidak dibatasi oleh tempat. Maka hadirlah dalam kehidupan setiap kami, setiap jemaat-Mu di pagi hari ini. Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati. Dan kami berdoa, jikalau ada di antara kami yang sedang merasa terbatasi, sehingga tidak dapat berbuat sesuatu, mari Engkau jamah. Kuasa-Mu tak terbatas oleh apapun juga. Kuasa-Mu, kuasa yang mampu menembus apapun juga. Kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah akan Engkau. Kami percaya pagi hari ini, lewat karya Roh-Mu, hidup kami semakin berdampak bagi yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat rahmat, nikmat serta cinta kasih Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan berkati setiap kita. Amin. Ya, marilah kita naikkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Engkau yang memelihara hidup kami sedemikian rupa dengan cara Tuhan yang ajaib, hingga kami diberkati dengan kelimpahan sampai hari ini. Dan inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu. Apapun yang kami bawa di hadapan-Mu, melalui setiap persembahan kami, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan untuk menjadi berkat bagi setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang akan mengingat setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan pada pagi hari ini. Tuhan akan menggantinya dengan berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.